Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Regime dengan saya sang narator yang akan membahas berbagai komik menarik di channel ini. Kehidupan di isekai sudah tidak asing lagi kita jumpai dalam komik manga. Cerita yang pada biasanya menggambarkan tentang kehidupan sang karakter utama di dunia lain, kisah petualangan Raja Iblis reinkarnasi, maupun magic dan sihir sudah tidak dapat dipisahkan lagi dalam latar komik isekai. Dan tentunya kita sebagai pembaca akan cukup merasa jenuh dengan cerita yang itu-itu saja. Merasa ingin berganti haluan dari yang story berat menjadi story dengan alur yang ringan dan sebagai refreshing, tapi tidak menghilangkan unsur petualangan dari isekai tersebut. Nah, kelima komik yang akan kita bahas adalah komik yang cocok untuk refreshing kalian. Dan karena ini pembahasan komik, pastinya bakal mengandung unsur-unsur spoiler. Nah, seperti apa komiknya? Yang pastinya bantu Cime dulu dengan subscribe channel ini dan like jika kalian suka sama videonya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai aja pembahasannya. Senkito Yubareta Otoko. Cerita dibuka dengan pertarungan sang MC yang bernama Ordol. Dia adalah petarung yang ditakuti di medan perang karena kekuatannya yang sangat besar dan auranya yang sangat kuat. Karena kekuatannya itu, ia dijuluki sebagai iblis perang. Singkatnya, Ordol menang dalam pertempuran, dan di malam harinya saat Ordol tertidur, ia dikepung oleh beberapa orang berjubah hitam yang ingin membunuhnya. Orang tersebut ternyata adalah bawahan dari sang raja yang disuruh untuk menghabisi Ordol secara diam-diam dan membakar rumahnya. Mengetahui kalau dirinya hanya dimanfaatkan sebagai prajurit medan perang, memaksanya untuk pura-pura bunuh diri di kobaran api sambil meninggalkan para prajurit yang mencoba untuk membunuhnya. Keesokan harinya, ternyata Ordol masih hidup dengan penampilan yang berbeda. Ia ingin meninggalkan ibu kota dan kembali ke desa asalnya. Sedang asik berburu serigala di hutan, Ordol menemukan seorang gadis kecil yang memiliki beberapa kesamaan dengan dirinya. Setelah mencoba mendekati ke gadis tersebut, tiba-tiba gadis cilik itu mengetahui namanya dan memanggilnya sebagai ayahnya. Pertemuan ayah dan anak ini akan menjadi awal mulainya cerita. Lanjutan ceritanya akan cukup menarik, jadi silahkan kalian baca aja di web yang sudah Jimmy sediakan, atau kalian bisa lihat di komentar karena linknya sudah Jimmy sediakan. Isekai Nikita Mitai Dakedo. Menjalani kehidupan perkantoran yang seperti biasanya, MC kita yang bernama Akihiko Maekawa merupakan seorang pekerja kantoran. Merasa bosan dengan aktivitas yang itu-itu saja, membuatnya tidak dapat melakukan apa-apa. Keesokan harinya saat ia ingin pergi bekerja, ia membuka pintu kamarnya. Tapi tiba-tiba dirinya malah berteleport ke isekai. Walau begitu, Akihiro tidak tahu tepatnya sekarang ia berada. Berbekal skill untuk bertahan hidup dan pengalaman yang ia punya, kini Akihiro memutuskan untuk menyantap apa yang bisa ia temukan. Singkatnya, setelah mengcrafting senjata, tiba-tiba ia melihat seorang gadis yang sedang berburu babi hutan. Akan tetapi rencananya itu gagal dan membuatnya dalam bahaya. Secara sigap, Akihiko melawan babi hutan tersebut dengan senjata yang ia punya dan berhasil menumbangkannya. Berpikir bahwa gadis itu takut akan dirinya, membuat Akihiko menaruh senjatanya, berlutut dan mengangkat kedua tangannya agar gadis itu mengetahui kalau dirinya bukanlah suatu ancaman. Namun, tiba-tiba sang gadis menyuruhnya melakukan pose tersebut 3 kali, dan Akihiko pun melakukannya. Dan baru dijelaskan jika melakukan pose tersebut kepada wanita berarti menandakan bahwa Akihiko sedang melamar gadis tersebut. Dan ini menandakan awal dari cerita MC kita ini yang tiba-tiba menjadi seorang suami dari gadis yang ia baru temui. Sungguh ada yang sangat membagongkan. Isekai ni Oto Sareta.
menceritakan tentang sang MC kita yang bernama Sho yang tiba-tiba saja tertabrak truk di pagi hari dan tewas di tempat. Di alam kesadaran, Sho sadar kalau dirinya telah tiada dan melihat ada 4 orang lain yang mengalami kematian yang sama dengan dirinya. Namun anehnya, hanya Sho yang masih dalam kondisi sadar. Setelah mendengar pembicaraan misterius, kita tahu bahwa Sho tidak sengaja ikut tewas tersamen bersama ke-4 calon pahlawan. Sehingga jika ia tidak segera direinkarnasikan, ia akan terjatuh ke dunia yang tidak diketahui. Namun sayangnya, hal itu benar saja terjadi. Karena telah direinkarnasikan, Sho terjatuh dan masuk ke dunia lain dan berakhir di sebuah hutan tidak dikenal. Sho menyadari ada hal yang janggal dalam hutan yang ia tempati dan merasakan aura kegelapan yang menyelimuti seluruh hutan. Berbekal pengetahuan dari adiknya yang seorang pencinta game RPG dan isekai, membuatnya tahu hal apa yang harus ia lakukan. Sho mencoba merapalkan mantra pensucian dan ternyata hal itu berhasil. Tiba-tiba ia didatangi oleh seekor serigala yang ingin menyerangnya. Namun serigala itu terjatuh tidak berdaya dikarenakan aura hitam yang merasuki serigala tersebut, sama seperti halnya Sho sebelumnya. Karena Sho adalah pencinta hewan, ia memutuskan untuk menolong serigala tersebut dan menyembuhkannya. Pertemuan inilah yang akan menjadi awal dari cerita ini. Sedikit bocoran, MC kita ini memiliki kekuatan yang tidak tertandingi, yang tidak ia sadari. Dan juga dirinya tidak tahu kalau hewan-hewan yang diselamatkan adalah Fenrir dan raja-raja hutan monster. Izure Saikyo no Renkijutsushi. Buat kalian yang sudah menonton anime Pakades atau anime yang berjudul Nonbiri no Uka, pastinya kalian akan familiar dengan manga yang satu ini. Di awal cerita, kita sedang dijelaskan oleh sang dewi kenapa sang MC kita ini bisa mati. Dan hal itu merupakan kesalahan yang tidak disengaja oleh Dewi. Dan itulah kenapa MC kita ikut terpanggil. Karena sudah terpanggil, berarti MC kita ini tidak dapat hidup kembali ke dunia asalnya. Nah, sang Dewi meminta maaf dan karena hal itu MC kita tidak dapat memiliki tubuhnya yang sebelumnya. Merasa bersalah, sang Dewi memberikan perlindungan suci dan akan mereinkarnasikannya ke dunia fantasi yang punya skill dan leveling serta kekuatan pedang dan sihir. Sang Dewi menyuruhnya memilih salah satu bakat, dan setelah MC kita ini memilih skill pengrajin dan support, sang Dewi memberikannya wujud baru dan status. Dan akhirnya kita mengetahui bahwa nama MC kita ini adalah Takumi Iruma. Berada di dunia lain, kini Takumi mencoba segala hal yang sudah ia dapatkan. Ia mencoba berbagai skill yang kini ia miliki. Dengan pengetahuan baru yang kini ia dapatkan untuk membuat sesuatu, tiba-tiba saja ada seorang anak yang diserang oleh monster kelinci yang membuat Takumi refleks dan membunuh kelinci tersebut. Anak kecil itu membuat Takumi ke desa dan karena dia juga sudah menyelamatkannya. Dan dari sinilah dimulai perjalanan Takumi di isekai bersama orang-orang desa. Dari sini kita mengetahui bahwa sang dewi membuat tubuh khusus untuk sang MC kita ini dan mereinkarnasikannya 3 tahun sebelum kerajaan mensummon Takumi. Jadi kita tahu kalau sang dewi ini sudah mensummon Takumi duluan sebelum kerajaan. Dan pastinya ada maksud tersembunyi dan suatu hal yang kita akan ketahui nanti. Nihon e Yokoso Elf-san. Berbeda dari biasanya, komik yang satu ini mengambil konsep cerita yang cukup unik. Menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Kitase Kazuhiro. Ia adalah orang yang memiliki suatu keanehan. Di saat MC kita ini tertidur, ia akan berpindah ke isekai dengan wujud yang berbeda. Sejak kecil, ia selalu berpindah di antara dua dunia. Dan MC kita ini memiliki teman di isekai yaitu seorang elf yang bernama Mary. Kazuhiko menyadari bahwa makanan dunia isekai sangat hambar dan oleh karena itu ia membawa makanan dari dunianya.
yaitu dengan cara menaruh bekalnya di samping saat ia sedang tertidur. Dan itu merupakan salah satu kekuatan Kazuhiko. Singkatnya, kini Mari dan MC kita menjelajahi reruntuhan untuk melihat misteri yang ada di dalamnya. Dan setelah makan bento bersama, Kazuhiko melanjutkan perjalanan mereka berdua. Kini mereka dihadapkan oleh seekor naga, dan karena penasaran, mereka berdua memutuskan untuk melihat dari dekat. Tentu saja hal itu tidak sengaja membuat naga tersebut terbangun. Karena tidak ada jalan lain lagi, dan pastinya dirinya akan tewas, Kazuhiko memeluk Mary sekuat tenaga untuk melindunginya dari semburan api naga. Dan hal tersebut membuat keduanya kini telah tewas. Tersadar, MC kita kembali ke dunianya, dan betapa terkejutnya Kazuhiko melihat Mary yang juga ikut berpindah bersama dirinya. Nah, seperti apa kelanjutannya? Yang pastinya komik ini memiliki hal-hal yang Jimmy inginkan. Isekai romance santai yang unik dan pastinya tidak memiliki alur yang terlalu berbobot, membuat komik ini menjadi top pertama yang wajib kalian baca. Oke, jadi itu dia kelima komik isekai rekomendasi dengan kehidupan santai sang MC part pertama. Ya, walau banyak kurangnya dan gak 100% santai, tapi ini adalah santai versi isekai yang Jimmy ketahui. Jadi jika kalian ada rekomendasi atau hal yang ingin Jimmy bahas ke depannya, silahkan kalian komen aja di kolom komentar, dan next pastinya banyak pembahasan baru yang menarik. Jadi pastikan kalian mengikuti channel Jimmy. Oke, sampai sini dulu saja pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di next video. Sehat selalu. Bye-bye.